live. Oh my god. Oke, thank you, goodbye. Hai semuanya, selamat malam. Selamat datang di IG Live Uncle Jo bersama Pak Menteri. Waduh, bersama Pak Menteri. Ayo come and join. Sebelumnya kita Pak Anton sudah hadir. Teman-teman, beliau sudah hadir, sudah ada di sini. Tapi sebelumnya saya akan bikin judulnya dulu ya. Judulnya adalah perkembangan industri kopi di Indonesia ya. Perkembangan. Seperti biasa, ayo kumpul dulu semuanya. Sampai 1.000 orang dulu baru saya mau join ya. Baru mau mulai ya. Perkembangan industri kopi. Industri kopi di Indonesia. Oke, kita akan banyak belajar dari beliau ya, perihal industri kopi. Karena beliau ini pengalamannya sudah luar biasa. Kalau kita masih istilahnya masih baru brojol ya, dia udah urusan kopi gitu. Selamat datang. Apa kabar nih semuanya? Apa kabar? Kangen banget gue kangen banget sama kalian. Ketemu terakhir di IG Live di minggu lalu ya, hari Sabtu. Nah sekarang hari ini kita ketemu lagi. Kali ini no kaleng-kaleng loh, bersama Bapak Anton Apriantono. Ini beliau ini ya luar biasa. Kita yang muda-muda itu harusnya malu. Beliau itu di usia yang pensiun, tapi masih keliling gunung gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih sama beliau nih. Oke, saya akan langsung aja tanpa berlama-lama. Kita akan undang. Oke, invite. Oke, mana dia? Sip. Ini dia Bapak Anton. Kita tunggu dulu ya, beliau langsung di-okein aja Bapak. Beliau Menteri Pertanian 2004-2009 dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia. Halo Bapak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waduh, sehat-sehat kayak ini Pak Anton nih. Alhamdulillah, baik. Bapak lagi ada di belahan Indonesia bagian mana nih Pak? Ada di Indonesia bagian Bogor. Terakhir, gimana Bapak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Ini di rumah terus atau kemana-mana nih Pak? Di rumah. Udah berapa lama Pak di rumah? Saya berkegiatan biasa saja. Ya. Kalau selama COVID sih lebih banyak di rumah, di kebun gitu. Itu aja. Oke. Tapi kalau sekarang sudah new normal, berarti banyak kegiatan-kegiatan lain juga. Bentar Pak, saya mau nanya dikit. Tadi Bapak bilang di rumah aja dan berkebun. Di rumah itu ada kebun kopi gitu Pak? 15 menit naik mobil atau 30 menit jalan kaki, 15 menit jalan naik sepeda, itu kebun saya. Kebun kopi Pak? Kopi ada, tetapi nggak banyak. Lebih banyak yang lain. Oke. Wah, luar biasa Pak ya. Enak ada sekali nih. Kebunnya. Wah, kapan-kapan saya mau ajak teman-teman UKM berkunjung ke kebun Bapak nih. Boleh. Welcome. Salah satunya yang lagi nonton ada yang namanya Papa Leon. Papa Leon Coffee itu baru merintis Pak, baru merintis usaha kopi dan beliau terdampak pandemi gara-gara beliau kerjanya di bagian tour and travel Pak. Jadi terdampak sekali sama pandemi dan pengen bikin trip-trip ke kebun-kebun kopi. Gitu. Ya. Oke Pak, kita pengen mulai aja nih Pak Anton tanpa berlama-lama. Kita di IG Live ini punya waktu 1 jam. Jadi saya mewakili teman-teman UKM sama UMKM yang masih perintisan-perintisan ini di industri kopi.
pengen belajar banyak sama Pak Anton nih. Kan pengalamannya pasti udah luar biasa banyak nih Pak. Gitu. Nah, sebelumnya nih Pak, Bapak kan menjabat Menteri Pertanian 2004-2009. Ya, betul. Tentu banyak bersinggungan dengan kopi nih Pak. Kita ngomongin skupnya kopi Pak ya. Ya, ya. Lalu sekarang Bapak menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia. Ya. Nah, saya mewakili teman-teman pengen nanya-nanya nih Pak. Kira-kira apa sih Pak Dewan Kopi itu? Kenapa perlu ada Dewan Kopi itu Pak? Nah, saya pengen dengar-dengar dulu Pak. Monggo Pak, apa itu Dewan Kopi? Jadi begini, kita sudah melahirkan Undang-Undang Perkebunan. Ya. Oke. Di Undang-Undang Perkebunan itu ada pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah mendorong terbentuknya dewan-dewan komoditi. Oke. Ya, jadi waktu saya jadi menteri itu lahirlah Dewan Sawit. Ya. Oke. Kemudian lahir Dewan Karet, dewan-dewan komoditi-komoditi perkebunan khususnya, ya. Karena memang ini di bawah Undang-Undang Perkebunan. Nah, secara umum tujuannya adalah dewan-dewan ini membantu pemerintah dan juga mempersatukan, mensinergikan seluruh pemangku kepentingan komoditi yang bersangkutan, ya, agar komoditi ini bisa berkembang dengan lebih baik. Gitu. Bayangkan misalnya pemerintah berhadapan dengan begitu banyak pemangku kepentingan, begitu banyak petani, begitu banyak organisasi, nggak mungkin kan kalau tidak dibantu gitu ya. Makanya kemudian bentuklah dewan ini, di mana di dalamnya itu anggota-anggotanya adalah kebanyakan asosiasi-asosiasi, ya, ataupun organisasi yang berkaitan dengan kopi. Kalau untuk kopi, ini kemudian secara bersama-sama melakukan langkah-langkah, apakah memberikan masukan, ya, kemudian juga misalnya apa nih selama COVID ini apa yang harus kita lakukan. Nah, itu dibicarakan bersama. Kemudian dibicarakan bersama dengan anggota dan juga kemudian dengan pemerintah. Nah, memang apa ya, bisa dibilang mau bilang prihatin atau sayangnya boleh juga ya, karena ternyata Dewan Kopi itu justru yang paling belakangan terbentuk. Oke. Iya, jadi ceritanya tahun 2017 itu ada seminar tentang perkopian di bulan Desember di hari perkebunan. Hari kebunan itu 10 Desember ya. Itu di Jogja di Instiper. Nah, pada saat itu seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kopi sepakat, ayo kita bentuk Dewan Kopi Indonesia. Gitu. Saya sendiri nggak ikut waktu itu. Ya. Kemudian dibentuklah tim formatur untuk membentuk pengurus ya. Kemudian saya didekati, Pak, gimana mau nggak membantu jadi ketua Dewan Kopi Indonesia katanya. Saya bilang oke, siap aja gitu kan, kita ya kalau diminta untuk membantu masyarakat tentunya kita dengan senang hati ya. Nah, terus dibentuklah Dewan Kopi, kepengurusannya dikukuhkan 11 Maret 2018. Oke. Ya. Tahu saya itu, Pak. Ya. Jadi baru itu. Jadi itu sejarahnya terbentuknya Dewan Kopi Indonesia. Jadi visinya itu mempersatukan, mensinergikan ya seluruh pemangku kepentingan perkopian agar kopi Indonesia menjadi kopi yang unggul di dunia. Oke, wow. Nah, itu Pak, setelah terbentuk Dewan Kopi ini, kira-kira visinya itu semakin dekat atau sudah terlihat Pak dekat kepada visi itu? Ya relatif ya.
Tapi kita Relatif. berupaya dengan seluruh pemangku kepentingan. Kita berupaya gimana caranya supaya kopi Indonesia ini unggul, ya. Karena memang prihatin juga sebetulnya. Kita punya luas kebun itu cukup luas sebetulnya. Betul. Kalau menurut statistik itu 1,2 juta hektar. Hektar, betul. Ya, sayangnya produktivitasnya itu masih rendah, Ya. hanya sekitar 0,7 ton per hektar per tahun. Wow, jauh sekali Pak ya. Jadi produksi kita ya nggak besar gitu, paling ya sekitar 700 sampai 800 ribu ton per tahun. Per tahun. Nah, malah Indonesia tuh yang tadinya terbesar ketiga dari sisi Ya. produksi ya, yang pertama itu Brazil, yang Brazil. kedua ya sekarang sudah Vietnam. Vietnam udah kedua Pak. Terakhir kan Kolombia tuh Pak kedua. Kita jadi yang keempat Oke. setelah Kolombia. Wow. Setelah Ya, Kolombia, oke. karena produktivitasnya kita rendah. Nah, kenapa rendah? Itu juga karena sebagian itu masih banyak tanaman kopi kita itu di hutan-hutan ternyata, gitu. Oke. Nah, bayangkan deh kalau nanam kopi di hutan ya pastilah akses juga nggak mudah, transportasi juga nggak mudah, kemudian pemeliharaan Ya. juga nggak bisa intensif seperti itu. Ya. Jadi kalau boleh saya tanya lagi Pak, kan tadi Bapak bilang berdasarkan Badan Statistik itu BPS kita punya 1,2 hektar. Berarti kebun kopi itu bukan dibikin dong Pak? Memang sudah ada liar di hutan atau bagaimana Pak? Kebanyakan sih dibikin memang gitu. Oke. Ya memang memang ada. Sekarang sudah mulai banyak juga ya perkebunan yang ditata secara intensif ya. Tapi Ya. sebagian lagi itu banyak perkebunan yang peninggalan zaman Belanda ya, itu masih banyak, masih itu. Oke. Sebagian lagi masyarakat menanam di areal hutan, di areal perhutani misalnya, atau di Ya. area perhutanan sosial, seperti itu gitu. Ini Oke. yang apa namanya? Ya ada banyak faktor lain sebetulnya kenapa produktivitas kita masih tidak tinggi. Sementara di Vietnam bisa sampai 3 ton loh. 3 ton per hektar per tahun. Berapa tahun? Brazil Oke. 3 sampai 4 ton. Tadi kita masih 0,7 gitu. Padahal aduh. Ini memang tugas kita berat sekali bagaimana meningkatkan. Tapi pada di sisi lain juga sekarang dengan adanya COVID ini ya banyak juga kopi-kopi yang akhirnya tidak terjual, makanya kemudian kita harus berpikir gitu ya. Makanya malam ini kita berpikir bagaimana mengembangkan industri kopi ini gitu supaya bisa terserap dengan baik gitu. Baik. Bukan hanya sekedar dari hulunya saja, tapi hilirnya juga harus kita pikirkan karena kalau misalnya sekarang tidak terserap, kasihan kan petaninya, harganya jatuh, kopinya laku gitu. Betul. Oke, jadi kalau misalkan gini Pak, ini kan tadi pembahasan kita di sektor hulu ya, banyaknya nih tadi omongan kita nih soal hulu. Nah, apakah si Dewan Kopi ini punya peran lebih banyak di hulu atau di hilir Pak? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya, Oke. dua-duanya dari hulu sampai ke hilir. Kalau dua-duanya Pak, dampak peran, maksud gini, kita nih di UMKM Pak, mungkin teman-teman banyak bertanya juga, terus dampak positif si Dewan Kopi ini apa nih buat kita gitu, buat para UMKM? Memang secara langsung Pak? Secara langsung, ya tidak secara langsung. Nah, yang bisa misalnya diberikan contoh ya, bagaimana misalnya Dewan Kopi mendorong kredit usaha rakyat, KUR misalnya, supaya bisa lebih banyak diakses oleh petani-petani kopi atau kedai-kedai kopi misalnya. Nah itu contoh yang real ya, dan memang sedang kita kerjakan gitu. Tapi di yang
yang lainnya itu banyak juga yang sifatnya policy ya, kebijakan pemerintah. Misalnya kita juga menyiapkan misalnya protokol ya, yang kita sampaikan pada pemerintah pada masa pandemi ini, bagaimana protokol yang harus dijalankan di kedai-kedai kopi. Nah, kita memberikan masukan pada pemerintah gitu. Kemudian bagaimana meningkatkan produktivitas, kita berikan masukan, gini loh caranya, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi emang ada yang bisa terasa seperti kur, ada yang mungkin tidak terasa, tapi sebetulnya itu kita di situ punya peran gitu, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kur tadi Pak, tadi kan disinggung soal kur. Tapi kur itu kan diperuntukannya untuk yang udah punya usaha, Pak. Ya. Belum yang belum punya usaha tuh nggak bisa ngambil kur, Pak. Ya. Ya, tentunya. Karena judulnya kan kredit usaha rakyat. Ya. Ada cara lain untuk yang pemula ya. Ada cara lain yang dimana ya kita bisa memfasilitasi. Oke. Nah, itu informasi cara lain itu tuh Pak yang perlu disosialisasikan kayaknya. Ya, karena begini, karena Dewan Kopi itu kan tidak langsung berhubungan dengan anggota orang per orang, gitu. Individu per individu tidak, tapi berhubungannya dengan organisasi perkopian, gitu. Jadi ada misalnya ada organisasi kopi specialty, ada organisasi indikasi geografis ya, kemudian asosiasi petani kopi, seperti itu. Kita ingin merekrut lagi nih organisasi-organisasi yang lain, makanya kalau misalnya di sini ada asosiasi barista, asosiasi kedai kopi, ayo kita bersama-sama ya bergabung di DKI supaya tadi concern-concernnya itu bisa kita perjuangkan gitu. Jadi misalnya mungkin kita bisa mengakses ke Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan gitu. Misalnya tahun lalu kita ke Jerman itu bersama Kedutaan Besar Jerman sana. Kita berusaha bagaimana bisa menembus ekspor ke Jerman gitu. Kita pengen tahu persyaratannya apa sih yang penting di sana. Kita bawa juga pengusaha-pengusaha dari sini. Kita bawa juga petaninya supaya mereka juga lebih paham gitu. Kemudian kita coba sambungkan dengan yang bisa menerima kopi di sana. Nah, itu diantaranya. Kalau ada next trip Pak ke Jerman, boleh dong ajak-ajak saya Pak. Boleh supaya saya harusnya Kemenlu ngeluarkan dana lah Pak buat Uncle Joe nih jalan ke Jerman. Bareng Pak Anton tentunya. Oke Pak, terus gini Pak. Jadi misalkan ada asosiasi di Dekopi sendiri Pak, Dewan Kopi Indonesia ini, belum ada Pak asosiasi barista atau asosiasi kedai kopi itu belum ada ya? Kita sudah mengidentifikasi, kita berusaha juga menarik begitu ya. Tapi belum begitu dekat. Masih masih ada upaya-upaya pendekatan lah. Oke. Tapi kalau kayak asosiasi barista gitu Pak, bukannya udah ada dari Bekraf gitu Pak? Mereka kan suka bikin pelatihan-pelatihan ya? Ada, justru karena itulah kita pengen merapat lah ke Dewan Kopi. Karena Dewan Kopi ini baru, kemudian juga ya banyak awal-awal tentunya banyak bebenah begini begitu ya, sampai kadang-kadang kantor aja juga masih nebeng sana nebeng sini gitu. Baru sekarang agak established, kita baru mulai melakukan perekrutan dan sosialisasi ke organisasi seperti itu. Agenda terdekatnya apa nih Pak, Dewan Kopi Pak? Dalam waktu dekat ini kita ingin sosialisasi dan audiensi ke kementerian-kementerian, khususnya para menteri, dari mulai Menteri Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan kita sudah
istilahnya menginformasikan mereka dukungan apa yang kita perlukan dari mereka. Gitu. Ya. Sehingga mudah-mudahan, jadi inginnya kita tuh begini, kita tidak mengharapkan misalnya anggaran dari kementerian secara langsung, gitu. Tetapi yang kita inginkan adalah libatkanlah kita di dalam program-program, penyusunan program dan pengembangan yang berkaitan dengan kopi. Nah, di mana kita akan mewakili pemangku kepentingan kopi di luar pemerintah, gitu. Misalnya barista punya concern apa nih? Sampaikan ke kita. Nanti kita sampaikan ke pemerintah ya supaya mendapatkan dukungan gitu. Ya. Nah, kira-kira begitu cara kerja kita. Baik. Jadi sebetulnya kalau saya simpulkan Pak, Dekopi itu atau Dewan Kopi ini lebih ke support Pak ya. Mensupport teman-teman yang memang bergerak di industri kopi, kira-kira apa yang dibutuhkan disupport oleh Dekopi ini, kurang lebih gitu Pak ya? Betul. Jadi tugas kita tuh tadi mempersatukan, mensinergikan, aksi gitu. Ya, oke. Ya harus secara jujur saya akui karena kita baru mulai, jadi memang bisa dikatakan ya baru mulai bergulir lah ya. Tapi udah jelas gitu, udah jelas. Awal-awal terus terang kita masih agak bingung juga gitu, karena ya kita sendiri merasa ada di undang-undang, ada di pemerintah mendorong gitu kan, tapi terus kayaknya tuh kita harus jalan sendiri. Kan idealnya tentunya ya support dukungan dari pemerintah tentunya full lah harusnya kan. Baik, dan itu saya lakukan ketika saya menteri itu saya lakukan dewan-dewan komoditi itu saya kasih kantor di kementerian, gitu. Dikasih tempat ini mereka lah ya, tempat kegiatan mereka di kantor. Dikasih juga uang operasional untuk kegiatannya. Itu lumayan besar, 1,5 miliar. Tapi sekarang hampir tidak ada apa-apa, bahkan kita kantor pun harus sewa, walaupun di kementerian gitu kan. Tapi ya oke lah, kita sudah diberi amanat, kemudian kita juga memang concern terhadap program kopi, kita harus mendukung, memfasilitasi organisasi perkopian, petani, baristanya, kemudian juga industrinya. Ya sudah kita jalankan semaksimal yang kita mampu. Oke. Apakah punya Pak perwakilan Dekopi di masing-masing kota Pak? Kalau memang tadi kantornya provinsi ya? Ada di provinsi, ya. Jadi beberapa provinsi itu sudah membentuk Dewan Kopi, perwakilan Dewan Kopi Indonesia di daerah, gitu, di provinsi. Yang sudah ada tuh di Aceh, Sumatera Selatan, kemudian Jambi, ya, kemudian Jawa Timur, Sulawesi Selatan itu sudah ada. Yang lain Jawa Barat belum ada Pak? Jawa Barat belum ada? Jawa Barat kalau belum. Waduh. Kita dorong sejak hari perkebunan gitu ya, tapi belum juga gitu. Ke dinasnya juga berkali-kali gitu. Ayo dong. Kepentingannya juga begitu. Kadang-kadang memang nggak mudah mempersatukan kepentingan itu nggak mudah ya, karena saking banyaknya kita. Iya. Oke, padahal ketuanya sendiri ada di Jawa Barat Pak ya. Iya. Oke. Nah ini teman-teman sambil kita ngobrol sama Pak Anton, teman-teman boleh kasih beberapa pertanyaan untuk beliau. Nah ini ada beberapa yang masuk nih Pak, aku bacain dulu ya. Iya. Boleh. Nah aku bacain nih biar teman-teman bisa dapat pencerahan juga nih dari yang memang levelnya di kebijakan lah ini, kurang lebih kalau kita simpulkan. IG Pak Anton penuh dengan petualangan ke berbagai pelosok Indonesia. Wah, saya pun ngiri loh Pak lihat Instagramnya Pak Anton nih. Kayaknya hampir semua gunung didatengin Pak ya.
kalau aku perhatiin nih. Ya, alhamdulillah yang besar-besar udahlah. Tapi Iya. masih banyak yang belum. Rencana mau terdekat mau kemana nih Pak? Udah udah susah kalau sekarang. Oke. Paling Saya pun nanti udah kangen Pak. petisi kopi aja. Kita Oke. sambil apa namanya memberikan apa ya guidance gitu pada para petani ya seperti itulah yang lebih bermanfaat untuk kegiatan sekarang seperti itu. Baik. Kalau dulu kan karena belum ada apa ya misi tertentu ya. Jadi lebih Iya. untuk katakanlah ya bisa dikatakan kesenangan lah ya menyalurkan Ya. hobi. Kalau sekarang ya sudah ada misi gitu. Jadi Ya. lebih baik kita perjalanan kita harus perjalanan yang lebih bermakna gitu. Dan Betul. perguruan itu juga banyak di daerah ketinggian kan jadi ya apa namanya lumayan juga gitu. Kalau ada pergi-pergi boleh ajak saya Pak. Saya udah 4 bulan Pak di sini Pak. Gak kemana-mana ya. Gak kemana-mana. Ini Pak ada pertanyaan dari Caroline Sudaryanto. Ya. Nah, Carolina Sudaryanto. Pak Anton, Ya. apakah sebaiknya petani-petani kopi tergabung dalam asosiasi petani kopi? Sudahkah seluruh provinsi punya APK? Tanya Pak. Monggo Pak. Ada. Asosiasi petani kopi sudah ada. Ya. Ya. Cuma yang saya lihat ya belum secara menyeluruh bergabung ya. Jadi kalau saya kan ya cukup sering juga turun ke lapangan, berdialog dengan para petani, itu ya masih sedikit yang bergabung dengan asosiasi. Mereka masih terpencar-pencar. Jangankan asosiasi ya, bayangkan kelompok aja masih banyak loh yang nggak punya. Nah, ini salah satu tugas kita bagaimana memperkuat kelembagaan di tingkat petani. Itu kita dorong terus melalui pemerintah daerah setempat gitu. Jadi supaya petani-petani ini membentuk kelembagaan dalam bentuk kelompok tani, ya kemudian koperasi. Ini akan memudahkan apa namanya? Memudahkan di dalam pembinaan, mengakses apa pendanaan dan lain-lain gitu. Oke. Sebetulnya kalau memang udah terstruktur rapi, kayaknya akses pendanaan pun juga lebih mudah Pak ya? Betul, kalau misalnya sudah punya koperasi ya, itu kan sudah berbadan hukum berarti kan? Ya. Berarti lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari bank ataupun juga mungkin dari bantuan dari pemerintah. Kan dari bantuan pemerintah nggak mungkin ke perorangan. Betul. Harus ke kelompok tani atau koperasi gitu. Betul. Oke, semoga Mbak Caroline terjawab ya. Ini ada lagi Pak dari Sil Primun, ya namanya mungkin nama nickname nih. Pak, kenapa namanya Dekopi? Maksudnya mirip Dekopin. Kenapa disebut Dewan? Itu Pak, monggo Pak. Ya, karena di dalam undang-undangnya bunyinya memang Dewan Komoditi gitu. Ya, yang mana nama Dewan itu juga memberikan arti perwakilan. Oke. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat, gitu kan. Ya. Dewan Kopi, perwakilannya kopi, gitu. Perwakilannya apa? Kepentingan kopi, kira-kira begitu maksudnya. Namanya memang mirip-mirip dengan Dekopin ya. Ya. Dekopin itu apa Pak? Saya nggak tahu malah Pak. Kopin itu koperasi. Oh, oke. Indonesia, ya. Oke teman-teman, ada lagi gak yang mau ditanyain sama Pak Anton? Jarang-jarang loh saya punya waktu khusus sama beliau nih. Beliaunya sibuk. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain Pak. Nah, menurut Pak Anton sebagai Ketua Umum Dekopi, gimana Pak perkembangan industri kopi saat ini Pak di Indonesia? Ya. Nah ini seru nih. Jadi saya mau mulai cerita dulu bagaimana kopi-kopi kita itu kemana sebetulnya. Iya. Gitu. Iya.
Sampai tahun 2018 lah mungkin ya, atau mungkin 2017. Saya nggak ingat betul datanya. Bisa dikatakan 60% kopi kita itu diekspor. 60%, oke. Ya. Nah, kemudian mulai terbalik ya. 2000 paling tidak 2019, 2018 sudah mulai ya, 2019 itu mulai terbalik gitu. Jadi lebih banyak yang digunakan di dalam negeri daripada yang diekspor gitu. Oke. Nah, kemana coba larinya? Ya. Ternyata ya, banyak yang digunakan pertama untuk kafe, karena kafe-kafe kan berkembang. Alhamdulillah. Berkembang. Kemudian yang kedua adalah industri kopi saset. Jadi ekspor kopi saset kita meningkat pesat gitu. Di 2019 itu. Kopi saset kita itu diminati di negara-negara Asia terutama. Dari mulai Cina, ya, kemudian Filipina, ya, Singapura, Malaysia, ya, itu bahkan Vietnam, gitu. Jadi itu sebuah perkembangan yang bagus sebetulnya. Karena apa? Nah, karena kita ingin, ya, kita tuh mendapatkan nilai tambah yang lebih baik daripada kopi-kopi, daripada hanya sekedar menghasilkan green bean. Bayangkan coba kita ekspornya green bean. Cotton bean ada tapi belum banyak gitu. Jadi green bean itu kan ya bisa dibilang nilainya yang paling rendah. Gitu. Dan lucunya adalah kalau ditanya kopi yang terkenal dari mana sih? Ya, kalau kopi maksudnya kayak kopi bubuk atau kopi-kopi yang udah jadi kan Itali kan yang terkenal ya. Padahal kopinya tidak juga dari Indonesia, di samping juga dari negara lain gitu. Kemudian lucunya lagi, ya, bahkan sampai kafe-kafe di kita, ya, itu kan bisa dibilang banyak meniru gaya Italia, ya kan? Betul. Espresso lah, macchiato, macam-macam itu, sampai alatnya pun gitu, alatnya pun dari Italia. Nah, ya boleh-boleh aja, tetapi jangan terus-terusan seperti itu. Saya pengen ke depan itu kita sudah lebih punya jati diri gitu. Artinya kita harus bisa berkreasi, ya inilah yang saya maksud dengan perkembangan itu yang harus kita dorong adalah berkreasi supaya kita juga bisa dikenal bukan hanya sebagai produsen green bean gitu. Produsen roast bean sudah naik lagi, produsen juga kopi bubuk yang dikenal di dunia bukan hanya sebagai pensuplai bahan mentah, tapi kita punya nama-nama ya, katakanlah misalnya yang sudah cukup besar di Indonesia ya, kapal api atau apalagi itu merek-merek yang dari Indonesia ya, itu mendunia gitu. Nah, ini yang kita inginkan gitu. Jadi jangan Ili lah, kemudian apa lagi, Lavazza gitu. Padahal mereka nggak nanam kopi loh, gitu. Iya, Sebuah ironi sebetulnya. Nah, ini yang kita harapkan. Ili itu menguasai pasar Horeca tuh, Pak. Nah, terus yang kita harapkan lagi apa ya? Dan kita sudah dorong juga ya beberapa pengusaha, investor, cobalah buka kedai kopi di luar negeri gitu supaya kopi Indonesia semakin dikenal gitu. Betul. Terinspirasi dengan Thailand ya. Thailand itu kan berani mendeklarasikan dirinya sebagai the kitchen of the world. Gitu. Mereka buka restoran Thailand di mana-mana di seluruh dunia. Ya. Kemudian pemerintahnya mendukung dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Misalnya saja penerbangan Thai Airways gitu mendapatkan tarif khusus. Nah, saya pengen kita juga seperti itu gitu. Jadi kita pengen dorong. Sebenarnya kemarin ini andai misalnya
tidak terjadi COVID ya, ada satu pengusaha yang kita dorong itu sudah buka kafe di Mekah loh, di depan Masjid Haram. Iya kan, karena kan bangsa pasarnya kan orang Indonesia kan banyak yang pergi haji, pergi umroh, gitu kan. Ya paling nggak adalah yang pengen ngopi gitu di rumahnya sendiri gitu kan. Tapi karena kita COVID, kemudian ya banyak apa namanya keinginan lain yang intinya adalah kita ingin lebih bisa meningkatkan nilai tambah kopi-kopi kita. Tapi alhamdulillah perkembangannya memang bagus ya. Kemudian kita ingin lebih lagi dari itu. Kafe-kafe lebih berkembang ya, menjadi tuan di negeri sendiri. Saya senang dengan perkembangan apa namanya kafe-kafe lokal yang secara jumlah sudah bisa mengalahkan Starbucks misalnya. Betul, banyak banget. Ya. Nah, ini selain berkembang terus dan juga tadi produk-produk berbasis kopi itu semakin juga berkembang. Itu pun juga sudah terjadi sekarang. Saya ingin perkembangannya lebih besar lagi. Apa coba? Saya pengen kopi itu bukan hanya sekedar penikmat, gitu ya, memberi nikmat, tapi juga menyehatkan. Kenapa enggak? Ya, kita bisa kan kopi bisa dicampur dengan yang lain gitu kan. Apalagi zaman COVID begini kan, wah itu pastinya kita memerlukan untuk meningkatkan stamina. Gimana kita minum kopi nikmat, tapi stamina juga meningkat gitu kan, luar biasa itu kalau bisa. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kopi ini juga sebagai bahan baku ya agar bisa digunakan untuk produk-produk makanan, di samping juga minuman, ya. Jadi topping lah, jadi disaut dengan coklat, dengan macam-macam kreasi. Gitu. Untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga ekspor ke luar negeri. Ya, wah oke, luar biasa. Ini Pak, saya bacain pertanyaan Pak. Iya. Dalam hal ini Pak, tadi yang Bapak jelaskan, kami UMKM yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan calon penjual dari luar negeri, bagaimana cara kami mendapatkan akses tersebut? Nah, itu Pak. Apakah ada seperti kayak pasar kopinya Pak untuk ekspor gitu? Atau gimana tuh Pak? Ini UMKM nih Pak yang nanya nih. Ya, jadi biasanya begini. Di luar negeri itu banyak pameran-pameran ya. Nah, biasanya dari itu jalan masuknya, gitu. Pameran itu pun juga difasilitasi. Jadi, misalnya UKM-UKM dari Indonesia itu sering difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian betul. Dan UKM, ya. Seperti yang saya lihat kemarin di Jerman, waktu pameran produk-produk organik. Nah, ini organik ya. Kopi bisa masuk sebagai produk organik. Itu Kementerian Perdagangan memberikan membuka stand di sana, dan Indonesia diminta untuk pameran di sana. Itu salah satu jalannya. Kemudian jalan kedua juga kita juga banyak kerjasama ya dengan tadi organisasi, kemudian juga dengan masyarakat perkopian. Mereka juga sering memberikan latihan-latihan, gitu. Bagaimana bisa mengekspor UKM ini. Nah, itu persyaratannya adalah itu juga ada. Bahkan kita juga memfasilitasi grup-grup WA ya yang diinisiasi lah ya oleh Kadin misalnya. Ada Kadin yang mereka menyebutnya Kadin UKM gitu. Itu kita tidak support gitu ya. Jadi memang ada banyak jalan di sana. Memang untuk tahunya ya harus banyak gaul, kira-kira gitu. Betul. Gaul sama yang punya akses itu Pak ya. Iya. Gaul sama Pak Anton lah, minimal gaulnya sama Pak Anton dulu deh.
Oke Pak, saya kan inget Pak tahun 2018 bulan April, Ya, saya ya, kan sempat diundang tuh Pak sama Ibu Tri dubes di Washington kalau nggak salah Pak. ya, ya, Ada ya, pameran di Seattle. Ingat kan Bapak kan pernah kesini juga ngebahas soal brosur yang kopi Indonesia itu. Kan waktu bulan April 2018 saya kan belum siap Pak untuk ikut pameran sebesar di Seattle di sana. Nah, hmm. tahun ini Pak, Uncle Joe udah siap lah Pak. Kalau Bapak mau ngajak, boleh lah Pak, saya Hmm. bisa ikutan Pak. Itu Kementerian Perdagangan biasanya ininya, apa namanya, Iya, yang sering jadi apa nama iya, iya, iya. inilah pendukung ya. Ya, Tapi nanti kalau ada nanti kita share. Ya, biasanya kita sip. kalau dapat Saya berangkat kita Pak, share. itu Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Omah Kulina. Nah, Omah Kulina ini Pak, ini kantin yang cukup hype di BSD. Nanti mungkin kapan-kapan kita makan di situ Pak. Boleh, boleh. Nah, Iya, ini Omah Kulina ada bertanya, coffee shop kan butuh biji kopi berkualitas Pak untuk iya, dipasarkan. iya. Bagaimana caranya menjamin coffee shop bisa mendapatkan biji kopi berkualitas dari hulu, walaupun pebisnis kopi di hilir minim ilmu tentang kualitas kopi. Nah, Iya. jaminan apa Pak yang bisa jadi tolak ukur bahwa kopi ini berkualitas? Jadi memang begini, eh, mau tidak mau ya, kita harus bisa memilih partner yang baik, yang bisa Partner menjamin ya Pak. kualitas. Ya, partner. Jadi Oke. partnernya kan nanti ada ada pengumpul, ada distributor, ya kan, Ya, yang biasanya levelnya itu kan dari tingkat petani ada pengumpulnya dulu, terus ada nanti yang mendistribusikan, misalnya saja yang saya tahu nih ya, misalnya ada yang mengumpulkan kopi-kopi dari seluruh Indonesia, ya tepatnya di ada. satu pasar misalnya di Jakarta misalnya. Nah, dia Ya. ini yang akan juga menyaring gitu kopi-kopi itu, ya kopi-kopi yang baik yang dia terima sesuai dengan standar dia. Nah, Oke. kesinilah ini apa namanya, ya, kafe-kafe itu sebaiknya berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Nah, Oh, jadi tidak memang langsung kepada petani, Pak. kalau bisa punya akses bagus, ya kalau bisa punya akses langsung petani, ada banyak juga yang seperti itu. Nah, ada juga yang Oh, bisa oke. langsung ke petani, tapi juga apa namanya, eh, ada yang melalui distributor, ya ada yang melalui pengumpul, memang banyak jalan. Intinya Oke. ya kita harus tahu gitu, harus tahu reputasi daripada orang-orang yang berhubungan dengan kita itu. Oke. Oke, itu menjawab ya Oma Kulina ya. Semoga itu menjawab. Dan kalau soal itu sih sebetulnya saya udah punya jawabannya, Pak. Jadi Oma Ya, Kulina ini kan peserta workshop yang Uncle Jo lakukan, Pak. ya, Setahun lalu lah. Jadi ya, beliau ikut ya, workshop yang saya lakukan, begitu dia berhasil buka kedainya di BSD. Itu dalam waktu singkat Pak, 1 tahun tuh jadi legend di BSD Pak, dia Pak. ya, Nah ini Pak, baik lagi ke soal kopi Pak. ya, Eh kan petani kita Pak, mungkin Bapak cukup paham ya bahwa kualitas petani itu kan di Indonesia khususnya yang secara eh, latar belakang pendidikan Pak ya. Kan tentu orang-orang yang punya kualitas untuk memilah atau standarisasi atau ukuran biji kopi berkualitas itu kan nggak semua orang punya kualitas untuk menstandarisasi itu Pak. Contohnya begini Pak. Jadi ada saya kenalan si A. Si A ini pengepul Pak, dia bukan petani. Pengepul. Dia tahu Pak kualitas biji kopi yang baik itu seperti apa. Tapi kan petani itu tidak Pak. Petani itu cukup bukan tidak tahu, tapi untuk kualifikasi untuk kualitas ekspor dia mungkin tidak tahu Pak. Mungkin saya amat tahu, tapi si petani tidak kan. Ada cenderung petani itu butuh uang cepat Pak.
Jadi mungkin dia Ya, panennya tidak petik merah. Jadi banyak faktor, misalkan dia butuh uang cepat tapi diminta sama ada permintaan dari pengepul atau dari buyer yang memang mau beli. Jadi di mixing Pak, dicampur antara yang memang oh, udah siap petik dan yang tidak siap petik. Jadi ya, kualitas kopinya tidak konsisten di situ. ya, Nah, apakah sebaiknya memang orang itu berhubungan sama petani langsung dan kita tidak tahu petani itu kadang bagus, kadang enggak, atau sama pengepul yang memang sudah diproses si kopi itu Pak, yang dan dia kualifikasi standarisasi untuk ekspornya pun dia udah punya gitu. Apakah ya. sebaiknya memang seperti itu Pak? Sebetulnya bisa dikatakan nggak ada rumus baku ya. Jadi Ya, artinya yang punya akses ke petani, petaninya bisa dipercaya, bisa dibina, bagus. Tapi oke. kan nggak semua bisa seperti itu. Ya, Ya. ya, Dan petani kita juga banyak, tersebar di mana-mana. banyak, banyak. Ya. Nah, kecuali kita memang bisa mendapatkan petani dengan kopi yang memang masuk ke dalam apa namanya yang kita harapkan lah begitu ya, varietasnya, kemudian juga kualitasnya. Nah, memang itu sebetulnya sangat diharapkan ya Ya, terjadi apa namanya interaksi antara pengguna dalam hal ini kafe ya dengan petani, di mana pengguna bisa mengedukasi petani untuk bagaimana menghasilkan ya. kopi yang baik gitu, yang Oh, standar oke. dan continue gitu. Kalau itu bisa dilakukan bagus gitu, tapi kan nggak selalu. Nah, makanya kemudian tadi saya katakan yang kedua, bagaimana kalau dengan pengumpul bisa, tetapi carilah pengumpul yang mengerti tentang kualitas dan dia sendiri harus bisa menseleksi. Oke. Nah, ada satu sistem yang bisa dijalankan ya, Ya, di mana kita harus bisa memberikan reward yang memadai ya untuk kopi-kopi yang berkualitas. oke. Tapi di sisi lain kita juga harus tegas gitu. Kalau kopinya tidak berkualitas atau di bawah standar, katakanlah misalnya kopinya bukan diperoleh dari yang kopi petik merah misalnya, Ya, harus berani cek. Gitu. Jadi memang apa namanya ya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita berhubungannya dengan distributor, gitu. Bukan lagi pengumpul di tingkat petani, tapi distributor di tingkat kota. Sepanjang dia bisa menjaga kualitas, ya sebenarnya nggak ada masalah juga gitu ya. betul. Nah, dia mengerti Hanya saja kualitas. harganya lebih mahal, Pak. Harganya tentu lebih mahal, itu resiko kan. Iya, iya. Kan tadi saya katakan kalau bisa langsung berhubungan dengan petani itu yang terbaik gitu, tapi kan nggak Ya, selalu bisa. Karena kita berhadapan dengan banyak sekali petani. betul. Dan Nah, ya, Pak, kalau bisa balik lagi ke yang tadi, Pak. dan bagus. Ya. Oke. Balik lagi ke yang tadi, Pak. Tadi kan 2018 itu tadi Bapak bilang kita terbalik nih, Pak, antara ekspor sama konsumsi dalam negeri. Ya. Itu bagus atau enggak, Pak, sebetulnya? Apakah lebih baik Ya. konsumsi dalam negeri itu lebih Bagus. besar? Iya. Oke. Kalau saya bagus, kenapa? Karena tadi masalah nilai tambah. Kalau kita Oke. ekspor ke luar negeri, paling banyak permintaannya tuh green bean. Kenapa? Karena mereka pengen roastingnya itu di sana di tempat mereka. Mereka punya cara sendiri gitu. Mereka juga bisa blend dari tempat lain gitu. Sehingga harganya kan nggak terlalu tinggi harganya. Ya. Kalau Ya. di dalam negeri itu bisa dihargai lebih baik, gitu. Karena kan Artinya, Pak, ya, artinya kan berarti kalau contoh tadi Bapak bilang kan secara lahan kita besar, Pak, 1,2 juta hektar. Artinya memang itu pilihan kita dong, Pak, tidak ada di posisi pertama sebagai pengekspor biji kopi, Pak. Wajar aja Brazil Brazil kan ekspornya green bean dong, Pak, bukannya roast bean kan? Pasti green bean dia nomor ya, satu. green bean betul.
betul. Ya artinya sebetulnya kita juga nggak terlalu penting juga ada di posisi 1 atau 2 atau 3 dong Pak. Karena memang lebih baik konsumsinya di dalam negeri kan perputaran ininya permintaannya. Kalau kalau produksi itu dihitung semua, baik yang Ya. diekspor maupun yang akan di dalam negeri. Coba kan Oh, begini, oke. ya, coba begini, kalau kita bisa proses dulu di dalam negeri baru diekspor kan lebih baik. Betul, ada nilai tambah yang kita masukin ya. Ya, itu yang saya maksud. Jadi tadi kan saya singgung juga kayak ini misalnya ke depan mimpinya misalnya. Iya. Itali nggak kebagian kopi, kan dia nggak kebagian green beannya udah diolah semua misalnya di sini. Tapi dia Oke. terpaksa harus belinya produk-produk kopi bubuk Indonesia misalnya. Iya. Kan kita jadi unggul kan? Nah, itu kira-kira Betul. begitu kan. Sama dengan coklat ya. Kalau ditanya coklat mana nih yang paling terkenal, coklat Belgia. Emang Belgia nanam kakao? Enggak ada. Iya. Nah, ke depan kita harus balik gitu. Kita sebagai produsen kopi dalam arti yang menghasilkan biji kopi, harusnya juga kita menjadi produsen kopi bubuk, kemudian ekstrak. Ada lagi industri kopi itu bukan hanya kopi bubuk atau bukan juga ingredient untuk makanan, tapi juga ekstrak. Kemudian juga kopi instan ya, solubles. Itu harus kita kuasai gitu. Oke, Pak. Kalau gitu, Pak, sebetulnya jalur yang paling benar adalah untuk untuk memberikan nilai tambah itu memang kopi dalam bentuk saset dong, Pak. Kalau kayak gitu ceritanya. Untuk kita ekspor. Untuk kita ekspor nih, Pak. Nah, jadi kan ada juga di daun kopi juga ada diskusi ya. Ada yang katanya gimana tuh kopi saset itu kualitasnya rendah dicampur. Saya bilang ya nggak selalu begitu juga gitu saya bilang, karena banyak juga kopi sekarang ini kopi saset yang sudah berkualitas. Tahu nggak saya bilang kopi saset kita itu sekarang sudah ada yang memang kopi murni, kemudian kualitasnya baik. Ya saya berikan contoh waktu itu dengan menunjuk merek gitu kan, diprotes saya. Pak jangan nunjuk merek dong, nanti promosi. Saya bilang promosi yang baik kenapa enggak? Kalau di sini nggak apa-apa Pak, tunjukin merek aja Pak. Ya, merek-merek yang umum itu juga sudah mulai ada ya, yang sudah dikenal itu kan juga menghasilkan sekarang kopi yang tanpa gula, yang memang single origin itu juga sudah mulai ada. Ada juga kopi-kopi daerah seperti misalnya kopi benua dari Sumatera Selatan, itu yang 90%-nya Robusta, 10%-nya Arabica. Itu sudah dalam bentuk kemasan dan harganya harga yang terjangkau. Itu bagus gitu, bisa disukai gitu. Itu banyak contoh-contoh yang lain. Kalau kemarin itu saya kemana ya? Saya disuguhi kopi ke daerah Lebak, ada kopi kebanggaan mereka tuh, cuma saya lupa ada mereknya gitu. Saya rasa bagus juga, ini kayaknya murni Robusta gitu. Atau kopi aming di Pontianak, ya. Terkenal tuh Pak. Iya, saya lihat sendiri ini ngolahnya di situ kok. Saya lihat emang kopi murni dia pakai. Cuma memang kopinya dari Lampung, Robusta dari Lampung gitu. Bukan dari Pontianak sendiri. Jadi jangan underestimate gitu dengan kopi saset ini, apalagi tadi saya sebutkan ekspor kopi saset kita meningkat tajam. Gitu. Bahkan di Cina sendiri ada loh industri kita sudah bangun pabrik di sana. Di Cina. Bayangin kita bisa jualan di Cina. Itu kan pasarnya besar sekali. Ya betul. Mereka kan tidak menghasilkan kopi Pak ya? Menghasilkan juga. Menghasilkan juga ya? Iya. Sebentar saya cek peta dulu. Mulai ngejar juga kita itu. Iya, kita bisa tersalip lagi nanti kalau kita nggak hati-hati. Apa yang nggak bisa dibikin sama Cina Pak ya?
luar biasa memang. Oke Pak, ini waktu kita sudah menipis. Nah, ada satu lagi Pak di pertanyaan dari saya nih Pak. Ya, Kan tadi Bapak sempat singgung soal pameran Pak di luar negeri ya. Pameran-pameran ya. itu akses untuk kita ekspor. Nah, yang dipamer-pamerkan itu Pak, green bean-nya atau kopi roast bean-nya Pak? Dua-duanya. Ya, Oke. tergantung segmen pasar kita apa. Tapi kebanyakan sih masih green bean-nya, gitu. Kebanyakan masih green bean-nya. Tapi pengalaman kita kemarin di Jerman itu semuanya, bahkan juga kopi yang sudah dalam bentuk kemasan, gitu. Baik roasted bean-nya maupun juga kopi bubuknya, itu juga sudah ada. Persoalannya kita ini ada satu hal yang kita selalu sarankan, Bo ya, kita lebih menonjolkan ya kalau saya istilahnya big picture-nya lah gitu. Jadi jangan menonjolkan merek-mereknya. Di kita kan mereknya yang gede nih. Ya betul. Misalnya Java Preanger-nya yang gede. Ya. Java Preanger Indonesia. Produce by, baru di bawahnya tuh. Produce by-nya itu dari situlah variasinya yang banyak boleh gitu. Tapi orang kenalnya nih Java Preanger tuh Indonesia. Kalau seperti yang sekarang ini kan mereknya banyak banget, orang bingung milih yang mana coba. Ya kan? Nah, tapi sekarang coba saya tanya. Kalau misalnya dengar kopi Brazil, kopi Vietnam, itu yang tergambar di kita ada berapa jenis segala macam itu kebayang nggak? Enggak, saya cuma satu doang Pak, Brazil dan Vietnam doang. Kopi Brazil, kopi Vietnam kan? Iya. itu yang saya betul, itu yang saya sampaikan sama ketemu waktu itu Pak ya, brosur yang saya bikin itu Pak. Jadi sebetulnya kita nggak perlu tahu prosesnya kompleks kopi atau origin dari berbagai banyak daerah ini. Cukup yang dikenalkan tuh Indonesia kopi sebetulnya, kopi Indonesia. Iya. Yang penting ya soal ini saya sepaham lah sama Bapak. Tinggal originnya masih oke. Misalnya tadi bikin taman di Bali masih boleh. Kalau misalnya kalau mau Indonesia kopi aja juga boleh, tapi dengan quality. Kalau dulu kan kalau beras misalnya beras Magnus. Ya kan? Padahal itu kan dari campuran dari macam-macam. Oke, itu juga bisa. Tapi kalau ingin mempertahankan originnya juga boleh, tetapi jangan ditonjolkan mereknya. Gitu. Jadi bagusnya Toraja, kopi Toraja, baru di bawahnya produce by gitu. Jadi orang nggak bingung gitu. Sekarang ini bingung. Aduh, kalau saya ditanya kopi apa Kak? Ya Indonesia yang bagus gitu. Nanti kalau saya bilang Toraja, merek apa ya? Waduh, susah jawabnya kan. Apa nggak gini Pak? Apa nggak Dekopi aja bikin Pak? Jadi kan sebetulnya kalau kita tonjolkan Indonesia Kopi, itu kan jadi satu merek Pak, satu brand. Ya. Nah, apa nggak si Dekopi aja bikin Pak? Indonesian Kopi. Bukan Dekopi yang bikin, Bekraf waktu itu. Dan kita dukung. Kita sosialisasikan terus ya kayak gini aja lah gitu, apa namanya, bahkan udah dibuatkan kan ininya juga apa namanya kemasan ya kemasan, kemudian lambangnya logo-logo gitu ya. dan baik-baik ya itu. Nah, kita sosialisasikan aja. Jadi ini juga saya dalam rangka sosialisasi bahwa yang kita tonjolkan tuh Indonesian Coffee atau Indonesian Arabica gitu ya. Jangan mereknya yang gede. Merek pasti boleh dan harus ya, itu juga tren juga. Tapi jangan itunya yang digedein gitu, yang digedeinnya Indonesian Coffee-nya yang digedein. Pak Anton, saya berterima kasih buat waktunya. Waktu kita sudah habis. Saya buat teman-teman yang nonton video ini akan ada upload di YouTube dan di IGTV. Jadi teman-teman masih bisa bertanya sama Pak Anton. Jadi dengan bikin komen atau pertanyaan di kolom komentar, nanti kita tag akunnya Pak Anton, mungkin kita akan banyak ngobrol di situ, Pak. Boleh. Gitu. Terima kasih banyak loh Bapak. Saya senang sekali malam ini bisa ketemu. Bapak sehat-sehat, keluarga juga sehat. Nanti saya atur sama teman-teman pengen berkunjung Pak ke tempat Bapak nih.
Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Terima kasih banyak Pak Anton. Baik, Ya, selamat malam. baik. Selamat malam Pak. Yes, teman-teman. Aduh, senang sekali saya Pak Menteri 2004-2009. Buat kalian yang mau tanya-tanya soal kebijakan, soal dan lain-lain, silakan tulis di komentar aja setelah gue posting di IGTV ya. Jadi video ini akan ada di YouTube dan di IGTV. Dan thank you buat Indomilk. Ini dia Indomilk. Yes, ini dia Indomilk yang support Uncle Joe untuk terus bikin konten di Instagram.